Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini dan juga dari kemarin apabila Anda juga merayakan Ekaristi malam Paskah, kita merayakannya juga dengan salah satunya memperbaharui janji baptis. Janji baptis yang kita perbaharui setiap hari raya Paskah mengingatkan kita akan pembaptisan kita dan juga keyakinan kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang bangkit. Sehingga dengan demikian akan membantu kita untuk terus-menerus berani bangkit dari keterpurukan-keterpurukan, dari kelemahan-kelemahan kita dan dari kerapuhan-kerapuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, satu kali ada seorang tukang sulap. Anak-anak yang terkasih, satu kali ada tukang sulap yang sedang memperbaiki rumahnya sekaligus membersihkan, merapikan rumahnya. Ketika dia merapikan rumahnya, dia sampai pada sebuah pojokan dari bagian dari rumahnya, dan di situ dia menemukan seekor tikus yang sedang meringkuk di pojokan ruangan itu. Kemudian karena ini tukang sulap, maka tukang sulap ini bisa ngomong sama tikusnya. Kus, panggilnya tikus. Kus, kok kamu di pojokan saja, tidak lari ketika saya membersihkan ruangan ini? Lalu tikusnya bisa juga ngomong sama tukang sulap itu. Kang, gitu ya, Kang sulap gitu. Kang sulap, saya takut keluar rumah ini. Kenapa kamu takut? Tanya si tukang sulap. Karena saya takut nanti saya kalau keluar rumah ini saya ketemu dengan kucing. Saya takut dengan kucing. Lalu kemudian tukang sulapnya karena hatinya sedang gembira bilang, Kus, saya bisa bantu kamu. Kamu bisa saya ubah jadi kucing biar kamu tidak takut sama kucing. Oh boleh, boleh. Oke, sebentar ya. Sim salabim ciling, tikusnya jadi kucing. Lalu kemudian tukang sulapnya merapikan lagi bagian lain. Tapi ketika dia lewat bagian itu lagi masih menemukan kucing yang sudah jadi tikus yang sudah menjadi kucing itu tetap ada di tempat yang sama. Kemudian ditanya lagi, loh kok kamu masih di sini tidak keluar, kenapa? Kucingnya bilang, saya takut anjing. Lah terus, sudah kamu tak ubah jadi anjing ya? Ya, sim salabim ciling, jadilah anjing. Terus ditinggal lagi pergi. Pas lewat lagi, anjingnya masih di pojokan. Loh, kok kamu masih di pojokan gak keluar? Saya takut ada macan di luar. Kan di rumahnya dekat hutan, ada macan di luar. Lalu kemudian tukang sulapnya, ya sudah, saya ubah jadi macan ya, biar kamu tidak lagi takut sama macan. Iya, sim salabim celing, jadi macan. Lalu kemudian tukang sulapnya jalan lagi, pergi keluar. Pas lewat lagi, macannya masih di pojokan. Loh, kok kamu masih di sini kenapa? Saya takut dengan pemburu, dengan manusia yang bawa senapan. Lalu tukang sulapnya bilang, Kus, sudah tak buat jadi tikus takut anjing, jadi anjing takut macan, jadi macan takut orang. Sudah jadi tikus mentalnya masih tikus, jadi kucing mentalnya tikus, jadi anjing mentalnya tikus, jadi macan mentalnya tikus. Kalau begitu saya kembalikan saja jadi tikus. Sim salabim ciling, jadi tikus lagi. Saudara-saudari yang terkasih, tikus tadi mau jadi apapun mentalnya tidak berubah, tetap menjadi mental tikus, tetap penakut. Ketika kita setiap kali Paskah merayakan hari raya Paskah, kita memperbaharui kembali janji baptis kita. Kita melewati masa pekan suci, di mana di situ kita merayakan Minggu Palma, kita merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Dalam perjalanan pekan suci itu, kita mengingat kembali bagaimana bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita mengikuti Yesus yang dielu-elukan, Yesus yang kemudian dikhianati dalam perjamuan itu, perjamuan terakhir.
mengikuti Yesus yang kemudian sengsara dan wafat, tetapi juga kita mengikuti Yesus yang dimakamkan, dan pada akhirnya kita mengikuti Yesus, merayakan Yesus, mengenangkan Yesus yang bangkit. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, seharusnya perjalanan itu bukan perjalanan yang hanya berhenti pada Minggu Palma, yang mengingatkan kita akan Yesus yang dielu-elukan. Tidak hanya berhenti pada Kamis Putih, di mana Yesus dikhianati dan merayakan perjamuan terakhir, tetapi berujung pada Minggu Palma, Minggu Paskah, yang mengantar kita kepada syukur akan kebangkitan Tuhan. Dan di situ kita kembali memperbarui janji baptis kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita bisa belajar dari Petrus. Petrus yang dalam bacaan Injil melihat makam yang kosong, tidak berkata apa-apa. Mungkin dia ragu-ragu, mungkin dia menjadi gusar. Imannya akan Yesus mungkin menjadi goyah. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, Petrus dalam kegelisahannya, dalam kegusarannya, dan mungkin dalam keraguannya, tetap berkumpul dengan para murid yang lain, para rasul yang lain, sampai pada akhirnya Yesus sendiri menjumpai mereka dalam berbagai macam kesempatan menampakkan diri. Dan di situ kemudian Petrus diteguhkan, Petrus dikuatkan, sampai pada akhirnya berani bersaksi. Sebagaimana dalam bacaan pertama tadi, Petrus berani bersaksi kepada Kornelius, perwira Romawi yang teman-temannya ikut membunuh Yesus. Petrus berani untuk bersaksi setelah setia meskipun dalam keraguan-raguan, tetap berkumpul dengan para rasul yang lain dalam persekutuan pengikut-pengikut Yesus. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, kita pun mungkin dalam pengalaman hidup beriman juga mungkin mengalami pengalaman-pengalaman keraguan ketika kita mengalami tantangan, kesulitan, dan juga perjuangan-perjuangan yang seolah-olah tidak ada ujungnya. Tetapi sebagaimana dalam bacaan Injil, Maria Magdalena pergi ke kubur ketika masih gelap. Tetapi gelapnya itu bukan gelap menuju sore, gelap menuju pagi yang akan mengantar kita kepada terang, mengantar kita kepada harapan. Sehingga dengan demikian kita tidak terus-menerus berkungkung dalam kegelapan, dalam ketidakpastian, dalam keraguan-raguan, dan juga mungkin dalam kerapuhan, tetapi kita bergerak menuju pada kebangkitan, kepada harapan dan masa depan yang cerah bersama dengan Kristus yang bangkit. Sebagaimana kita lihat seragamnya anak-anak itu, tim koneng, meskipun bawahnya hitam, atasnya kuning. Hitamnya biar di bawah, ke atasnya kuning. Harapan selalu lebih kelihatan daripada yang gelap. Semoga kita pun bersama-sama dengan anak-anak ini melihat masa depan, melihat hari depan lebih optimis bersama dengan Yesus yang bangkit, karena sakramen baptisan yang kita terima, yang kita hidupi, akan menemani kita dalam perjalanan hidup beriman kita bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.